Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta MPLS atau calon siswa baru di SMK Swadaya PW Kuningan. Nah, dalam pertemuan kali ini, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi dengan siswa-siswa atau guru-guru di sini. Dan saya selaku guru BP di SMK Swadaya PW Kuningan akan memberikan sedikit tips persiapan untuk melakukan pembelajaran daring, karena dalam pandemi COVID-19 kita mau tidak mau harus melaksanakan PLJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk tetap dapat melakukan pembelajaran, mungkin kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Maka dari itu setiap lembaga atau pertemuan kerja melakukan sistem online atau daring. Nah, maka dari itu Bapak di sini akan memberikan sedikit tips untuk melakukan pembelajaran daring. Nah, sebelum ke tips pembelajarannya, kalian harus tahu dulu apa itu daring. Daring itu sebuah kegiatan pembelajaran tanpa tatap muka. Bagaimana cara melakukannya? Pembelajaran tanpa tatap muka yaitu dengan berbasis online, atau kita mengandalkan kemajuan teknologi. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai platform seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, Edmodo, dan banyak lagi. Nah, sampai sini mungkin kalian paham apa itu pembelajaran daring. Kemudian kita ke tips pembelajaran daringnya yang efektif tuh seperti apa sih? Yang efektif. Yang pertama itu kalian harus menentukan tempat yang nyaman untuk kalian melakukan pembelajaran. Karena kalau kita merasakan di tempat yang nyaman, mungkin diri kita juga, pikiran kita juga akan sedikit merilekkan diri kita dan membuat kita tuh nggak jenuh, nggak bosan untuk melakukan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, membuat diri kita tuh nyaman di tempat tersebut. Seperti misalkan gini, kita misalkan sudah nyaman di tempat, misalkan di mana kalian nyamannya di kamar kalian yang sepi, sunyi, ya udah kalian disitulah melakukan pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga, menulis rutinitas harian kalian. Untuk apa sih? Untuk mengefisienkan kegiatan kalian, jadi tidak tumpang tindih seperti itu. Jadi kalian harus bisa mencatat kegiatan yang akan kalian lakukan tuh seperti apa, atau kegiatan pembelajaran kalian. Nah, kemudian buat target belajar kalian. Misalkan hari ini kalian targetin untuk memahami apa atau menguasai apa dalam pembelajaran daring itu. Nah, buatlah target-target yang kalian inginkan agar meningkatkan kualitas kalian dan tidak tidak menumpuk. Misalkan kalian pengen menguasai ini, akhirnya buyar semua seperti itu. Nah, kemudian belajarlah di waktu belajar dan bermainlah di waktu istirahat. Jangan sampai kalian
eh, belajar di waktu istirahat kalian dan bermain di waktu belajar kalian. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin. Belajar di waktu belajar. Kemudian kalian boleh bermain di waktu istirahat kalian. Misalkan kalau kita tetap muka pembelajaran sampai jam 11 atau sampai sore. Nah, kemudian itu setelah itu kalian ada waktu bermain dan itu tuh waktu istirahat kalian. Nah, dan kemudian juga tapi jangan sampai waktu istirahat kalian terganggu oleh waktu bermain kalian. Jadi kalian harus pintar-pintar mengatur waktu tersebut. Selanjutnya yang keenam, hindari multitasking. Apa itu multitasking? Multitasking itu kalian mengerjakan banyak pekerjaan di waktu yang sama gitu. Misalkan kalian melakukan kegiatan membantu orang tua kalian, tapi kalian juga banyak tugas yang menumpuk. Kalian mengerjakan di waktu yang bersamaan, pasti tidak akan selesai gitu. Meskipun selesai juga tidak akan maksimal. Jadi hindarilah pekerjaan yang kalian melakukan pekerjaan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus di waktu yang sama. Hindari kalau bisa. Dan kemudian yang ketujuh, tidur dengan nyenyak di malam hari. Jangan sampai kalian gunakan waktu di malam hari itu untuk sesuatu yang nggak penting gitu. Jadi waktu istirahat kalian terganggu, pasti nanti pas setelah kalian terbangun atau pagi waktu untuk belajar, kalian malah masih ngantuk dan itu menyebabkan tidak akan maksimal pembelajaran kalian. Nah, kemudian yang kedelapan itu konsumsi makanan yang bergizi. Kalian harus dapat memilih mana makanan yang bergizi dan yang baik untuk tubuh kalian, karena untuk menghindari juga penyakit-penyakit yang sekarang lagi melanda, seperti COVID-19, kemudian penyakit-penyakit lainnya yang mungkin yang membuat kalian tuh terkena dengan penyakit tersebut karena kurangnya makanan bergizi. Kemudian berinteraksilah dengan teman-teman kalian, teman sekelas atau teman di lingkungan kalian. Karena apa? Karena interaksi itu penting. Interaksi itu juga tidak harus tatap muka, bisa via WA, bisa via telepon atau video call. Nah, itu sebenarnya bagus. Kalau kalian ada seringnya berinteraksi, kalian akan mendapat ilmu baru atau pengetahuan baru atau info terbaru gitu. Kemudian yang terakhir itu olahraga. Olahraga itu sangat penting bagi tubuh kalian. Karena apa? Ilmu atau harta atau rezeki yang paling utama itu kesehatan. Karena apa? Karena kalau kita aja tidak sehat, kita tidak bisa melakukan apapun. Belajar nggak bisa, bekerja nggak bisa, bermain juga mungkin tidak bisa. Karena jadi kalian tuh benar-benar harus menjaga tubuh kalian dengan apa ya, olahraga tadi, terus kemudian juga makan makanan yang bergizi tadi ya, seperti itu. Nah, mungkin sekian tip-tip dari Bapak untuk kalian, semoga bermanfaat dan juga kalian dapat melakukan pembelajaran daring dengan baik. Karena kebanyakan orang jenuh dengan pembelajaran daring. Tapi kalau kalian ada melakukan kegiatan pembelajaran daring dengan nyaman, dengan happy, mungkin akan lebih baik untuk kalian menjaring. Karena apa? Keuntungan dari pembelajaran daring tersebut ada keuntungannya, seperti mengefisienkan waktu, kemudian dengan kemudahan untuk mendokumentasikan. Karena kalau kalian misalkan belajar tatap muka,
mungkin kalian akan susah. Sekali pembelajaran mungkin kalian belum memahami. Tapi kalau dengan pembelajaran daring, kalau kalian misalkan belum paham dengan penjelasan gurunya, di HP kalian kan bisa merekam. Nah itu kalian bisa belajarnya berulang-ulang sampai kalian paham begitu. Nah maka dari itu mungkin ada keuntungan dan juga ada kelemahannya dalam pembelajaran daring tersebut. Kelemahannya apa? Kayak misalkan kalian tidak bisa maksimal untuk menyerap materi kalian. Karena apa? Karena kalian jenuh dengan kalian sendiri di kamar, tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman-temannya, tidak bisa langsung melihat gerak-gerik dari gurunya. Jadi mungkin akan sedikit kendala di situ, dan juga kendala mungkin dari segi kuota, dari segi fasilitas kalian, dari HP, laptop atau lainnya, dari internetnya juga mungkin itu kendalanya. Jadi ya bagaimana kitanya menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan baik atau ada persiapan juga sebelum melakukan pembelajaran daring, mungkin kendala-kendala tersebut ya akan bisa lah di handle oleh kalian sendiri. Nah mungkin seperti itu ada yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.